Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masing-masing mbak-e, pakde, bude, paklik, bulik, dan juga mbak-e, semuanya saja, terutama para penggemar seni jaranan. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya supaya jaranan itu laris ditanggap orang dan yang nanggap itu tidak jijik dan tidak takut. Para masing-masing mbak-e, pakde, mbokde, bulik, paklik, mbah lanang, mbah wedok, para penggemar setia seni jaranan. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga strategi biar orang itu mau nanggap jaranan kita. Supaya orang itu mau nanggap jaranan kita atau madep, mantep, dan kentang sekali, jangan sekali-kali pernah cerita kepada mereka, terutama yang mau nanggap, kalau jadi kesurupan jaranan itu beneran. Karena mereka itu biasanya takut dan jijik, akhirnya batal nanggap. Para ibu-ibu itu biasanya bilang seperti itu, jabang bayi amit-amit kaya ngono kok ditanggap, sing seni apa nih? Karena mereka tidak tahu, dan kita harus memaklumi, menyadari bahwa mereka itu bila mana melihat orang jadi kesurupan itu biasanya takut dan juga jijik. Lebih-lebih kalau yang jadi itu umpamanya makan ulo, makan ayam mentah atau ayam urip, atau makan-makan yang lain yang sifatnya itu mengerikan, pasti jijik. Terus dia pun takut kalau rumahnya atau pekarangannya itu nggih omah setan. Kalau kita itu bercerita kepada mereka tentang jaranan terlalu mengerikan, menyeramkan, nanti kita sendiri yang rugi. Artinya jaranan kita itu tidak jadi ditanggap. Kalau saya tidak munafik, namanya mendirikan jaranan itu kalau tidak ada yang nanggap, walaupun sebagus apapun rasanya juga percuma. Iya enggak? Coba bayangkan kamu sendiri latihan jaranan tiap hari, latihan bagus, tapi tidak satupun ada orang nanggap atau tidak pernah main, rasanya juga kurang puas dalam hati ini. Kecuali omongan seperti ini, untuk melestarikan dan nguri-nguri budaya. Ya enggak tahu kalau kita ngomongnya ke situ, ya enggak tahu. Tetapi yang jelas, kalau dalam pribadi saya, bikin grup kesenian itu kalau enggak pernah manggung, enggak pernah mentas, enggak pernah ada yang nanggap, rasanya juga hati itu kurang puas. Itu kalau saya loh ya. Lah terus biasanya kalau kita itu latihan dangdung, pada suatu saat ada seorang bapak atau seorang ibu ngomong diem-dieman secara tersembunyi pada kita itu seperti ini. Mas, jaranane sampean kuwi umpama tak ndek nggih hajatan anakku, nggih sunatan anakku, ngono kuwi sampai piro Mas? Terus ngono kuwi Mas, sepurane aku tak takok. Ngono kuwi ndadi kesurupan ngono kuwi tenan apa ora to Mas? Lek tenan ngono aku yo wedi Mas, tak nanggap liyane ae. Biasanya pasti tanya seperti itu. Lah kita menjawabnya jangan kok terus, nggih Pak, niku ndadi tenan Pak, niku enten ilmune, niku mboten bain-bain Pak, niku mboten sembarangan. Waduh, kalau kamu jawab seperti itu, nanti yang mau nanggap bubar ndak jadi Mas. Itu pengalaman yang sudah saya alami pada tahun-tahun sebelumnya itu seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya seperti itu, terutama orang yang mau nanggap, ya bilang aja seperti ini. Mboten Pak, ngoten niku namung bohongan kok Pak, dadine namung gawe-gawe. Terus biasanya nanya lagi seperti ini mungkin, loh kok enek sajene, enek kemenyane, kok enek komat kamit umi-umi Mas?
Yaitu bilang saja begini, waduh Pak, itu sajen, dupo itu sekedar untuk ambon-ambon, untuk pantes-pantes Pak. Lah terus umi-umi itu kaya ngundang setan toh Mas. Kamu harus jawab seperti ini, oh mboten Pak, niku namung acting dan gaya. Jadi bila mana kita menjawab seperti itu, mereka itu pasti tidak ada keraguan atau tidak ada rasa kecemasan. Nah akhirnya jaranan kita itu ditanggap. Ya mungkin selama ini kamu yang sering latihan dangdung teot, pasti ada orang yang minat nanggap. Namun sebelumnya mereka itu pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan yang sudah saya contohkan tadi. Ya toh. Jadi kita harus pandai untuk menjawab, mengelabui, menyiasati bila mana orang yang mau nanggap tersebut bertanya-tanya hal yang menyulitkan untuk kita jawab. Lah terus yang selanjutnya, kalau kamu mendirikan jaranan, bila mana penarinya itu belum pinter atau belum mahir, usahakan tabuhannya atau gamelannya itu penak Mas. Kalau tabuhannya itu penak, asik, itu sudah pasti secara otomatis sang penari tersebut akan terbawa naluri untuk joget. Jadi usahakan tabuhannya itu sepenak mungkin, dari kendangannya, dari lagu-lagu selingannya. Terus kalau latihan itu jangan serempekan melulu, nanti orang yang mendengarkan itu bosen. Harus ada lagu-lagunya, hentaan suara kendangnya, dan lebih abdol lagi bila mana ada slompretnya. Karena ciri khas sebuah jaranan itu adalah suara slompret. Ya umpamanya kalau belum ada pemain slompret atau belum punya pemain slompret, ya ndak apa-apa. Tapi usahakan di situ ada seorang yang bisa nyelompret. Walaupun tidak mahir seperti yang di YouTube itu tidak apa-apa. Tola-toli ndak apa-apa. Tapi gimana ya, biasanya tukang selompret itu kalau nggak bisa ngunjal ambekan itu rasanya dia itu kurang pede. Sebenarnya selompret itu tidak harus bisa ngunjal ambekan sebenarnya itu. Lah terus nanti salah satu anggota kalian itu ada yang nyanyi atau yang uro-uro. Nyanyi apa kayak gundul-gundul pancul kayak atau apa. Lah nanti kalau tabuhannya sudah penak, ada satu dua itu yang ambisi untuk joget. Nah kalau dia sudah punya keinginan atau naluri untuk joget yang kuat, nanti diikuti teman-temannya. Ya kalau yang pertama kali jogetnya itu gitulah, joget lunjak. Nanti seiring waktu lama kelamaan joget itu pun akan rapi, akan teratur dan enak dipandang mata.